Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tsumma shalatu wassalamu ala sayyidis sadat. Puja dan puji syukur kehadirat Allah. Pemirsa, kita dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Yang pada kesempatan siang hari ini kita berbicara berkaitan dengan godaan duniawi yang seakan tiada habisnya. Ada harta, ada tahta dan juga jabatan di mana semua orang menginginkannya hingga serakah dan juga menghalalkan segala cara. Pertanyaannya adalah sampai kapan kita seperti ini terus mengikuti hawa nafsu duniawi? Bagaimana cara kita meredam agar tidak tergoda oleh godaan duniawi ini? Untuk itu dalam Damai Indonesiaku siang hari ini pemirsa, kita mengangkat judul yaitu menjaga diri dari godaan duniawi. Bersama guru-guru kita Ustadz Hilmi Firdausi, Ustadz Fikri Haikal dan Ustazah Muawana yang akan menyampaikan tausiah dalam Damai Indonesiaku. Langsung saja pemirsa, disiarkan langsung dari Masjid Jami Al-Muhajirin, Jalan Bumi Alinda Kencana Kaliabang Tengah, Bekasi Utara. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan guru-guru kita, Ustadz Fikri Haikal, Ustazah Muawana, kita doakan mereka semua, beliau semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya dan istiqomah dalam kebaikan. Seluruh jamaah Masjid Al-Muhajirin dan pemirsa Damai Indonesiaku TV One. Sebelum saya mengawali ceramah kita pada siang hari ini, izinkan mari sama-sama kita minta setengah menit untuk mendoakan bangsa kita yang hari ini kita tahu semua sedang dilanda kesedihan, sedang dilanda kesulitan. Maka kita sebagai seorang muslim yang baik, doa adalah senjata bagi orang yang beriman. Maka izinkan nanti saya akan memimpin pembacaan suratul Fatihah. Maka Bapak Ibu dan pemirsa di rumah, kita bacakan khusus Fatihah untuk negeri kita tercinta, khususon li biladina Indonesia. Ja'alallahu baladan aminan mutmainan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, memang sedih mendapati kisah-kisah yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Aksi kerusuhan, walaupun namanya demonstrasi namun menjadi anarki. Sampai kemarin sore ada aksi penjarahan. Kita tidak membenarkan hal tersebut, namun kita juga memakluminya. Itu semua adalah akumulasi dari puncak kemarahan masyarakat. Kenapa demikian? Tadi di VT kita lihat, hari ini tema kita tentang bagaimana menghadapi tipu daya dunia, godaan-godaan dunia yang menyebabkan banyak pejabat di atas itu menjadi serakah, tidak mengetahui rakyat Indonesia sedang susah, tapi mereka asik berjoget-joget, asik melakukan korupsi, bahkan selevel wakil menteri tenaga kerja, memicu kemarahan masyarakat. Kita sebagai seorang muslim, mari sama-sama kita redam, tahan diri kita, jangan ikut-ikutan, jangan ikut memprovokasi. Sampaikan aspirasi karena ini hak konstitusional, boleh. Berdemonstrasi boleh, tapi dengan cara yang baik, tidak merusak fasilitas publik, tidak merusak fasilitas umum, dan tidak merusak fasilitas orang lain, apalagi menjarah rumahnya. Apa sih godaan-godaan dunia ini? Allah sudah bilang sama kita. Ya, kalau dulu kita menyebutnya harta, tahta,
wanita. Saya mau menyebut merek terakhir karena merek mobil jadi nggak boleh. Ya, ya. Padahal itu Quran juga sudah menyampaikan kepada kita di surah Ali Imran ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khayl musawwamah wal an'ami wal hars. Ada 6 godaan dunia. Allah sudah sebutkan ini yang kita harus waspada, harus hati-hati. Ada 6 godaan dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan pandangan indah, ya, dijadikan indah pandangan kita, syahwat kita terhadap hal-hal yang kita sukai. Apa itu? Yang pertama perempuan. Pak, saya kesini karena perempuan. Pak, godaan bagi laki-laki Allah sebutkan pertama itu nisa, perempuan. Begitu banyak, Pak, orang di dunia ini, orang-orang besar itu rusak karena fitnah perempuan. Maka hati-hati dengan perempuan. Kalau di samping ini istri bapak fitnah, anugerah apa musibah? Semoga menjadi anugerah ya Bu ya. Ya, karena Ibu istri yang solehah itu adalah perhiasan terbaik bagi seorang laki-laki. Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Hati-hati dengan perempuan. Yang kedua, banin, anak-anak. Di ayat lain Allah menyebutkan bahwa harta dan anak itu musuh bagimu. Aduwwul lakum fahdhuruhum. Hati-hati kata Allah. Hati-hati. Anak-anak pun ternyata bisa menjadi musuh buat kita. Maka berhati-hatilah. Lalu apa lagi? Harta yang banyak berupa emas dan perak. Maka ketika ada pejabat hartanya banyak melimpah, entah dari mana sumbernya, ya akhirnya masyarakat terpicu, ya terpicu. Kok kami sedang susah tapi pejabatnya seperti ini. Hati-hati, emas dan perak itu godaan yang besar, harta. Apalagi wal khayl musawwamah, kuda tunggangan. Kalau zaman sekarang kendaraan ini, Bapak nih, hati-hati. Kemarin saya melihat di video ada sebuah rumah anggota dewan yang begitu banyak terpampang koleksi mobil mewahnya, sampai nggak ada harganya Bu. Mobil miliaran diinjak-injak, ya Allah sedih, dibakar, ya Allah sedih. Ya hati-hati, itu pun godaan Pak. Tunggangan itu godaan, kendaraan motor mobil semua godaan. Apalagi godaan yang lain? Ya hewan ternak, sawah ladang, harta. Investasi kita, bisnis kita, mungkin perusahaan kita, itu semua godaan dunia yang kita harus hati-hati dengannya. Kenapa demikian? Karena ketika orang sudah terjerumus, terlalu memikirkan hal itu, maka yang terjadi adalah sebuah penyakit. Ini penyakit gak bisa ke dokter Pak, Bu, gak ada obatnya. Namanya penyakit hubbud dunya wa karahiyatil maut. Terlalu cinta sama dunia dan terlalu takut sama mati. Ibu cinta sama dunia Bu? Cinta sama dunia Bu? Cinta sama bapak? Cinta. Cinta banget apa cinta biasa? Biasa aja Bu. Cinta bapaknya, cinta hartanya? Dua-duanya apa katanya apa? Ya Allah. Kenapa Bu? Jujur ya, Masya Allah ya Bu ya. Hati-hati dengan itu semua ya. Semoga fitnah dunia ini tidak menjerumuskan kita sehingga lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Pesan saya Bapak Ibu sekalian, tahan diri kita, jaga diri kita, jangan berlebihan menyikapi situasi yang terjadi. Sebagai seorang muslim terbahkan rahmah di mana-mana. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sedikit mukaddimah apa yang disampaikan oleh guru kita tadi, bagaimana macam-macam tipu daya dunia ternyata ada di sekitar kita. Anak, harta, kekayaan, yang itu justru kalau kita lupa, justru na'udzubillah akan terjerumus ke dalam neraganya. Kami persilakan para jamaah untuk berdialog bersama guru kita Ustaz Hilmi Firdausi. Ada Bapak Tusikin, boleh berdiri Pak Tusikin untuk menanyakan berkaitan dengan tema kita pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa godaan dunia sekarang ini sangat kompleks, baik dari lingkungan sendiri dan lebih-lebih dari media sosial yang sangat marak. Untuk itu saya tidak panjang lebar, pertanyaan saya hanya minta kiat-kiat bagaimana untuk bisa menahan diri terutama dari sisi media sosial yang sangat marak dan tetangga-tetangga kanan kiri yang banyak ngajak kita yang
seolah-olah kita ikut terpancing, ngompori kita supaya ikut-ikutan marah gitu Pak. Siap. Untuk itu mohon kiat-kiat apa yang harus kita hindari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang sosial media ini bagaikan pisau bermata dua ya Pak ya. Bisa dibuat kebaikan, kita sharing tentang ceramah, tentang konten-konten Islami. Jadi kebaikan itu. Namun kadang pun bisa memprovokasi orang, bisa buat pamer. Ya, ibu-ibu hati-hati nih Bu. Ibu ngelihat sosial media, kalau nggak jaga hati, bawaannya tiap hari insecure melulu. Ya, temennya posting selfie, masya Allah cantik banget perawatan di mana, skincare-nya apa. Ya, temannya sedang posting jalan-jalan di luar negeri, ibu langsung apa namanya Bu? Kalau termotivasi sih nggak apa-apa. Ini timbulnya hasad. Hati-hati. Maka sebelum buka media sosial, ta'awuz dulu Pak, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Di HP kita banyak setan. Loh, iya kan? Ada malaikat, ada setannya juga, tapi banyakan setannya masalahnya. Iya kan? Ibu bisa dengki gara-gara ngelihat postingan temennya. Bapak bisa terprovokasi gara-gara ngelihat postingan orang lain. Maka hati-hati. Jangan jadikan media sosial kita sebagai sumber dosa buat kita. Bu, ada orang umroh. Umroh pahala nggak Bu? Pahala, kalau benar. Nah, kalau kita yang ngelihat foto umroh gimana Bu responnya? Misalkan, hai guys, ini ibu hari gini Bu. Orang Indonesia itu paling dibenci sama askar Pak. Kenapa? Kadang-kadang lagi tawaf dia ngevlog. Lagi tawaf Bu keliling Ka'bah. Hai guys, masya Allah, aku sudah umroh ke 6 kali tahun ini. Diposting sama dia. Ibu gimana tanggapannya? Nah, kalau yang bagus ya alhamdulillah. Tapi kan kebanyakan kan, sombong. Baru umroh segitu aja. Umrohnya riya, nggak makbul, nggak mabrur, nggak diterima sama Allah. Umroh postingan ibadah kebaikan, tapi jadi membawa hasad, membawa dengki. Maka hati-hati. Nah, diperlukan positive thinking. Pikiran yang positif ketika kita melihat semua di media sosial. Jangan sampai orang yang posting, kita yang kena dosa. Halo, ya kan? Kalau kita posting membawa pahala, ngajak kebaikan boleh. Tapi jangan sampai gara-gara postingan orang malah membuat kita berdosa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Hilmi Firdausi, boleh duduk kembali. Jangan sampai orang yang posting, kita yang pusing. Nah, baik Masya Allah, masih dengan tema kita yang menarik ini, bagaimana menjaga diri dari godaan duniawi. Di segmen berikut pemirsa, guru kita Ustaz Fikri Haikal akan berkisah atau akan bercerita bagaimana kisah-kisah terdahulu, orang-orang yang terdahulu yang terjerembab dan mendapat azab Allah akibat tertipu daya dunia. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz dan asatizah, wabil khusus Ustaz Hilmi, Ustazah Muawanah, yang saya hormati para tokoh di perumahan Alinda Kencana, Kota Bekasi, Jawa Barat, Bapak Ibu, saudara-saudara, para pemirsa TV One di mana saja Anda berada. Ada satu moto yang dianut oleh orang-orang beriman. Ish kariman aumut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Persoalannya banyak orang salah menafsirkan bagaimana cara hidup yang mulia. Tadi Ustadz Hilmi sudah menyampaikan, kendaraan mewah itu dianggap lambang kemuliaan. Harta yang berlimpah itu dianggap lambang kemuliaan. Jabatan mentereng tinggi, rangkap lagi, itu dianggap kemuliaan. Padahal kemuliaan hidup adalah menjalankan syariat agama. Itulah sumber dari kemuliaan. Kemuliaan pada siapa? Kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada manfaatnya mencari kemuliaan di mata manusia. Kalau Allah yang sudah memuliakan kita, pasti makhluknya akan ikut memuliakan. Malikum mulki tu'ti mulka man tasya. Kalau Allah sudah memuliakan, maka pasti
semua makhluknya akan ikut memuliakan. Gampangnya begini dah. Ini mata melotot mulut mangap, ngerti kagak saya ngomong ini? Gampangnya begini nih, saudara, kayak bapaknya diem lah. Usil bah. Gampangnya begini, satu kampung pengen ngangkat kita, tapi kalau belum waktunya Allah takdirkan, nggak bakalan kita kekatrol. Satu kabupaten mau ngangkat kita, kalau Allah belum takdirkan, nggak bakalan kita keangkat. Tapi satu negara kalau mau menghancurkan kita, Allah belum takdirkan, nggak bakalan kita jatuh. Kenapa? Mulia di sisi Allah. Is kariman au mutsahidan. Nah, sekarang kita lihat faktanya. Saudara, persepsi kita kan begitu tuh. Rumah mewah, harta berlimpah, pangkat mentereng dan tinggi, itu dianggap kemuliaan. Maka berapa banyak kemudian orang yang tergoda oleh kenikmatan dunia, mengejar harta, mengejar status sosial, mengejar pangkat dan jabatan, melupakan cara-cara yang diajarkan oleh syariat agama. Perlu diketahui, umat Islam harus jadi orang kaya. Umat Islam jangan sampai ada yang jadi umat yang miskin. Kalau toh ada, takdir dah itu. Kemampuan dan keahlian serta keilmuan itu sangat penting. Takdir itu bisa dirubah. Dengan apa? Keilmuan, skill, asah terus. Tapi sesungguhnya Islam mengajarkan kepada kita, jangan jadi orang susah. Kere. Kere itu apa kere? Kismin. Kalau miskin masih standar. Umat Islam kalian harus ada yang jadi agnia. Umat Islam kalian harus ada yang jadi penguasa, punya jabatan, ambil kekuasaan. Tapi dengan cara-cara yang baik. Kalau cara baik yang kita lakukan, itu semua kita dapat, maka dimuliakan oleh Allah, membawa manfaat untuk kemaslahatan orang banyak. Nah, kita lihat sekarang, berapa banyak orang yang silau dengan kenikmatan dunia, tapi caranya, meraihnya, kasak kusuk, sikut kiri kanan, jilat atas, injek bawah, harta didapat, kekuasaan ada di genggaman, jabatan merangkap, tapi pada akhirnya silau dengan kenikmatan dunia, tidak mengindahkan berbagai macam cara yang diajarkan oleh agama, terpeleset kepada kehinaan. Hari ini sudah hari yang ketiga kita menyaksikan Indonesia, negara kita yang tercinta ini sedang tidak baik-baik saja. Lagi nggak baik-baik aja. Kenapa? Silau dengan kenikmatan dunia. Itulah opini sebagian besar kita, bahwa mulia banyak harta, mulia mobil mewah, mulia jabatan di genggaman tangan. Jalan yang diambil tidak sesuai dengan syariat agama, pada akhirnya merancukan masyarakat dan rakyat. Nih kan simultan apa yang terjadi belakangan ini, 3 hari inilah, ini simultan, mata rantai. Undang-undang perampasan aset koruptor enggak juga disahkan. Yang kagak ngerti belaga ngangguk aja dah. Harga-harga lagi meroket, rakyat lagi sengsara, kebutuhan hidup enggak kira-kira, pajak naik.
kebutuhan hidup melambung tinggi. Udah gitu, bukan nggak boleh kenaikan tunjangan. Kalau kinerjanya proporsional mah nggak apa-apa. Gaji pejabat naik, cuma tunda dulu. Kenapa? Rakyat lagi kejepit lehernya. Pengangguran bertambah, cari duit susah, tunjangan 50 juta. Udah dengerin lah. Ini kan mata rantai, melukai rakyat. Tapi apapun itu saya setuju. Tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Hilmi, kita ini kudu mengendalikan diri, harus nahan diri. Kita ini rakyat, negara nggak bakalan menghapus aspirasi kita, tapi salurkan aspirasi itu dengan baik. Jangan anarkis, jauhi, karena apapun agamanya, anarkis dilarang oleh ajaran agama. Betul apa tidak? Tapi saya setuju juga dengan apa yang disampaikan oleh wakil presiden kita, Bapak Yusuf Kala. Pak Yusuf Kala ngomongnya bagus tuh. Selain kita ini harus mengendalikan diri, pimpinan, para pejabat juga jaga omongan dan jaga ucapan. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Beberapa hari ini rakyat bergerak. Kalau sudah rakyat yang bergerak, itu semua rentetan. Karena menurut Pak Yusuf Kala, dimulai juga dari ucapan dan perbuatan para pemimpin-pemimpinnya. Hati-hati, jangan mancing kemarahan. Bapak Ibu saudara-saudara, karena itu boleh, tapi sesuai dengan syariat agama. Ketika sesuai dengan syariat agama, kekuasaan yang ada di tangan, jabatan yang kita miliki akan bermanfaat untuk keperluan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjut. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Fikri Haikal yang telah memberikan mutausiah di segmen kedua ini. Selanjutnya kami persilakan untuk berdialog kembali Ustadz Fikri bersama jamaah yang sudah siap atas nama Bapak Fauzan. Boleh berdiri Pak Fauzan untuk langsung mengajukan pertanyaan kepada Ustadz Fikri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz Fikri. Akhir-akhir ini kita melihat ketika dunia-dunia non formal, usaha-usaha di non formal begitu tergerus, begitu menyedihkan. Sementara pemerintah kayaknya sama sekali tidak peduli. Dia tidak membuat kebijakan-kebijakan bagaimana usaha ini bisa seimbang mungkin, misalnya antara yang offline dan yang online. Karena kalau kita lihat, yang online ini bisa menjual semurah-murahnya, sementara yang offline karena dia sudah dari tangan kedua sehingga sudah kalah bersaing. Nah, apakah kita harus menyalahkan pemerintah dalam membuat kebijakan, ataupun kita harus menyalahkan takdir, atau bagaimana kita menyikapi antara kedua dilema ini? Sementara kita tahu, kita punya pandangan tentang agama bahwa apapun yang terjadi itu adalah sudah tertulis oleh kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Saya langsung jawab ya. Silakan Ustaz. Bapak Ibu, ada anekdot. Hidup nih emang paling enak nyalain orang lain. Paling enak hidup nyalain orang lain. Benerin dirinya sendiri. Dulu ada anekdot tuh, ada suami ngeluh sama dokter THT, istrinya kalau diajak ngobrol kagak pernah denger. Kata dokter THT, terapi aja dulu Pak. Caranya bagaimana dok? Jarak 10 meter, Bapak ajak ngomong istri Bapak. Kalau kagak disautin, deketin lagi jarak 5 meter. Kalau masih didiemin, Bapak persis berdiri di belakang istri Bapak. Tanya istri Bapak. Iya dah, pulang nih suami. Besok siang jarak 10 meter ditanya istrinya. Bu, sekarang masak apa? Dia lihat istrinya diem aja. Ingat pesan dokter. Maju 5 meter. Nanya lagi tuh suami. Bu, hari ini ibu masak apa? Dilihat istrinya diem aja. Maju lagi, persis di belakang istri, si suami ngomong, Bu, hari ini masak apa?
Si istri menoleh sambil berkata, "Pak, udah 3 kali saya bilang hari ini goreng ayam. Udah 3 kali ngasih tahu. Hei, udah 3 kali ngasih tahu." Ternyata apa? Bukan istrinya yang tuli, suaminya yang budeg. Nah, itulah gambaran kita tuh. Kita lebih senang nyalain orang lain ketimbang ngoreksi diri kita. Nah, saya menyikapinya begini, Pak. Inilah tantangan hidup kita sebagai sebuah bangsa. Inilah tantangan kita sebagai sebuah rakyat. Sebagai rakyat. Walaupun sekarang ini dunia sudah begitu canggih. Era globalisasi, dunia usaha offline digerus dengan online, itulah kita oleh Allah diberikan akal, berkreasi, berimprovisasi. Apa yang selama ini kita lemah, kita perkuat. Apa yang selama ini kita kurang, kita perbaiki agar hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini. Nggak akan tertutup jalan selama kita masih ada keinginan. Teruslah pergunakan akal yang Allah karuniakan kepada kita, berkreasi, berimprovisasi dengan berbagai macam media yang sudah ada. Wallahu a'lam. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Fikri Haikal, boleh duduk kembali dan nanti di segmen ketiga kita akan mendengarkan tausiah berkaitan bagaimana kita menjaga diri dari godaan duniawi. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh guru kita Ustazah Muawana. Namun sebelumnya guru kita Ustaz Hilmi Firdausi sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, kali ini saya akan berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Jamaah yang beruntung dan bisa menjawab pertanyaan saya terkait tema kita pada hari ini akan mendapatkan hadiah uang 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee, ya, tapi dipotong pajak. Yang bisa menjawab pertanyaan nanti tolong unjuk tangannya, saya akan menunjuk siapa yang akan maju. Ya, pertanyaannya gampang banget. Sebutkan salah satu tipu daya dunia. Oh ya, Teteh duluan, silakan Teh ke depan. Silakan. Sudah ada mic-nya, baik. Baik, dengan Mbak siapa ini? Baik Pak Ustadz. Boleh ke depan sedikit, ya. Bersama dengan Mbak siapa? Izin perkenalkan diri Pak Ustadz, Ya. nama saya Siti Hawa. Dipanggil? Hawa. Hawa, baik Hawa. Ya. Asal. Saya ulangi pertanyaannya ya. Sebutkan salah satu tipu daya dunia. Ya. Izin menjawab. Pertanyaannya adalah harta dan tahta. Jawabannya. Ya. Oh, Gimana jamaah, betul? Gak apa-apa grogi. Ya, alhamdulillah Mbak Hawa mendapatkan hadiah 1 juta rupiah di Luwak White Coffee dipotong pajak. Selamat ya Mbak Hawa. Terima kasih. Baik jamaah sekalian, pemirsa sekalian, jangan kemana-mana. Damai Indonesiaku akan kembali setelah yang satu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matil imani wal islam wassihah wassalamah wal barakah. Amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati seluruh guru-guru, para muallim, para habaib, para ustadz, para pimpinan majelis taklim, terkhusus guru kita yang alhamdulillah telah memberikan ilmunya buat kita. Kita doakan guru-guru kita biar Allah berikan sehat panjang umur.
Allah berikan ilmunya, manfaat-manfaatnya buat kita semua, amin ya Rabbal. Allah pelihara hidupnya, Allah banyakin rezekinya, amin ya Rabbal. Yang berbahagia seluruh ummahat, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah damai Indonesiaku yang ada di Masjid Al Muhajirin dan juga pemirsa damai Indonesiaku dimanapun berada. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pulang dari sini mudah-mudahan kebeli apa? Kebeli apa maunya? Mudah-mudahan pulang dari sini biar pada dapat barokah hidupnya. Biar Allah muliakan hidupnya, Allah muliakan juga wafatnya, amin ya Rabbal. Guru-guru kita telah menyampaikan berbagai macam ilmu mengenai tipu daya dunia. Lalu bagaimana cara kita menghadapi dunia yang memang kita tinggal di sini? Ibu, Bapak, ada yang tinggal di dunia, ada yang hari ini nggak tinggal di dunia, ada orangnya? Ya enggak ada Ustaz. Ibu bapak, dunia yang kita tempatin pada hari ini itu adalah tempat yang hanya sementara. Kalau ngomongin sementara berarti besok pindah apa enggak? Mau pindah kemana? Ketahuilah bahwa dunia yang hari ini kita tempatin, yang hari ini kita jajakin, tahu dijejekin, yang kita tindakin, kita apain lagi? Kita pijakin, ibu, bapak, semuanya cuman sementara. Maka bagaimana caranya biar kita tidak tertipu dengan dunia yang begitu silau? Silau apa enggak? Banyak godaannya, banyak tipuannya, banyak juga fitnahnya. Yang pertama ibu bapak, kalau kita enggak terjerumus daripada dunia, kenalilah hakikat dunia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim, wa mal hayatu illa la'ibun wa lahun. Wa mal hayatu dunya illa la'ibun wa lahun. Dunia yang hari ini kita tempat tinggalin itu cuman permainan belaka. Hari ini kita tinggal, besok kita bakal pulang kampung. Pulangnya kemana? Ke negeri akhirat. Jangan sampai kita besok pulang kampung gak bawa bekal. Kita hidup di dunia nih, ad-dunya darul imtihan. Dunia itu tempat orang diuji, tempat godaan, tempat tipu daya. Maka jangan sampai kita hidup di dunia sampai terpuruk, sampai ketipu. Karena kenalilah dunia cuman sementara. Ada duit begini, gak ada duit. Ada ujian begini, gak ada ujian. Itulah dunia. Cinta banget sama dunia bikin hati kita jadi gelap. Orang kalau cinta banget sama dunia lupa sama akhirat, dia nggak lihat kanan sama kiri. Yang dia peduliin diri sendiri. Makanya kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, beliau mengatakan izzud dunya bil mal wa izzul akhirah bisalihil a'mal. Manusia kalau pengen mulia di dunia banyakin aja udah harta. Kita kalau harta kita banyak, mobil kita banyak, rumah kita gedong-gedongan. Bu, ada yang rumahnya gedong di sini? Saudara, Bu, yang tadinya kagak pernah ke rumah, kira-kira besok mampir apa enggak? Duit lagi tebel-tebelnya. Temen yang kemarin gak WA, hari ini WA apa enggak? Sampai bahkan tetangga yang kita kagak tahu, yang di ujung sono dia ngaku-ngaku, oh no, dia no, saudara kita. Karena lagi banyak Tapi kalau duit kita habis, kira-kira yang kemarin kenal hari ini kenal lagi apa kagak? Ditinggalin, itulah dunia. Tapi beliau juga katakan wa izzul akhirah bisalihil a'mal. Kalau kita pengen mulia di dalam akhirat, banyakin amal soleh. Makanya nih dunia tempat kita berpijak. Jangan sampai kita terlena, tapi justru harus kita banyakin amal soleh. Jangan sampai wafat kita nggak bawa amal soleh.
Man dakhalal qabro, barang siapa yang masuk ke dalam kuburan bila zadin, kagak bawa perbekalan, faka'annama raqibal bahro bila safinah, sama aja dia lagi mengarungi lautan tanpa perahu. Saya tanya, ibu bapak, kalau mengarungi lautan kagak pakai perahu, kira-kira bagaimana? Tenggelam. Begitu juga dengan manusia, ketika dia masuk ke dalam kubur nggak bawa bekal apa-apa, di dunia dia tertipu, di dunia nggak banyak amal soleh, besok masuk ke dalam kuburan dia kayak orang mengarungi lautan nggak pakai perahu. Maka kita harus tahu dunia yang banyak tipuan, kita harus tahu bahwasannya dunia itu cuman sementara. Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan manusia, jin, seraya hanya untuk ibadah. Makanya jangan terlena dengan dunia yang bikin kita silau. Kita doakan Indonesia, mudah-mudahan Allah jauhkan dari tipu daya dunia. Amin, amin. Ya Ibu-ibu yang ada di sini, bapak-bapak yang ada di sini, mudah-mudahan Allah kasih rezeki yang barokah, tapi tidak bikin silau karena rezeki itu. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah Muawana yang telah melengkapi tema di siang hari ini, bagaimana menjaga diri dari tipu daya duniawi. Nah, kami persilakan Ibu Desi untuk berdiri dan mengajukan pertanyaan, berdialog dengan Ustazah Muawana. Silakan Ibu Desi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang mau saya tanyakan, Ustazah, tadi sesuai dengan tema, apakah ada trik-trik atau doa supaya kita nih, terutama kaum ibu-ibu ya, bisa menahan hawa nafsu pada saat belanja barang yang mungkin itu bukan keperluan atau bukan kebutuhan yang primer, utama ya Bu Ustazah. Mohon penjelasannya, mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu kalau pengen check out baca doa dulu apa enggak? Romannya pada enggak baca doa. Yang penting dimasukin keranjang dulu. Keranjangnya udah sampai 1000, nggak ada yang kebeli ya Bu ya. Ibu bapak, tadi sudah dikatakan oleh guru kita Ustadz Hilmi bahwa beliau bilang katanya kalau buka HP baca A'udzubillahi minasyaiton. Ditambah ada doa yang saya nukil dari Asmaul Husna. Ya Hafiz, ihfazna min fitnati dunya wa su'iha. Ini doanya jangan dibaca pas lagi check out. Kalau dibaca pas lagi check out nggak mempan. Baca-baca check out jadi apa enggak? Jadi. Ya, dibacanya kapan? Setiap sholat. Ya Hafiz, ya Allah yang maha menjaga, ihfazna, ya Allah jagalah kami fitnatid dunya wa su'iha, dari fitnah dunia dan juga keburukan-keburukannya. Salah satunya check out yang sesuatu kita nggak perluin, kita nggak butuhin. Kemudian apalagi nih kalau di zaman sekarang Bapak Ibu sekalian, menjaga daripada fitnah, menjaga daripada godaan dunia, harus punya sifat iffah. Apa itu iffah? Menjaga diri, menahan diri. Karena dalam kitab Taisirul Khalaq, kalau orang udah punya sifat iffah, maka dia bisa menahan diri dari sesuatu yang kayaknya nggak perlu buat kita. Maka diajarkan dalam satu doanya. Apa itu doanya? Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Mudah-mudahan besok kalau mau check out dibaca tuh doanya. Jadi check out apa enggak kira-kira? Kira-kira jadi check out apa enggak? Doanya dibawa dalam sholat. Dua ya, ya Hafiz, ihfazna min fitnatid dunya wa su'iha. Kemudian tadi doa yang kedua, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa
wal ghina. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustazah Mu'awana, boleh duduk kembali dan ini tema yang sangat menarik sekali. Mudah-mudahan rasanya kalau kita melihat ke atas terus tidak akan ada habisnya untuk terus tergoda oleh tipu daya dunia. Nah, di segmen berikut kami masih persilakan kepada para jamaah, baik jamaah dari bapak-bapak atau ibu-ibu untuk mengajukan pertanyaan kepada para guru-guru kita. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku, masih dengan tema kita yang menarik, bagaimana menjaga diri dari tipu daya duniawi. Dan di segmen ini masih kami persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Ada 3 jamaah yang sudah kami siapkan. Yang pertama atas nama Bapak Ogi, boleh berdiri Bapak Ogi, yang nanti akan jawab terlebih dahulu oleh Ustadz Hilmi Firdausi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak Ogi dari Majelis Taklim Mushola Darul Falah, Blok O, RT 08. Pertanyaan saya mengenai tema godaan kita di dunia ini, salah satunya ada atau diantaranya adalah harta, tahta, dan wanita. Alhamdulillah. Nah, sekarang ini kalau kita sebagai laki-laki lah ya Pak Ustadz, tentunya setiap kita keluar rumah itu, aduh gimana ya ngelihat yang seksi seperti itu ya. Waduh. Jadi bagaimana? Ini istrinya ada nggak ini? Istrinya? Iya. Jadi bagaimana cara kita untuk mengantisipasi atau meredam diri dari nafsu kita ini untuk melihat hal-hal seperti itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan sekaligus ungkapan jujur dari Pak Ogi ini. Silakan Ini Ustaz. pertanyaannya mewakili semua bapak-bapak yang ada di sini. Dan ini harus disadari sama ibu-ibu semua. Karena godaan laki-laki itu Bu, kalau harta mereka masih kuat miskin Bu. Ustadz Ilmi izin boleh sambil Masya Allah, bersama baik. jamaah Ustaz. Karena seru ya pertanyaannya. Seru ya. nih pertanyaannya nih. Tahta Bu, suami ibu nggak dapat jabatan Pak Ogi ya, nggak jadi apa-apa pun nggak masalah Pak ya. Tapi tak yang ketiga nih, sering merusak laki-laki, wanita. Jadi Bapak Ogi bilang keluar rumah, ketemu yang seksi, sampai di kantor resepsionis itu bisa cewek apa cowok tuh Bu? Cewek, perempuan, ya Allah. Nanti pas lagi sedang dimakan di food court, ketemu SPG, cewek apa cowok tuh Bu? Cewek. Terus pusing laki-laki Bu, itu memang sunatullahnya begitu. Makanya kata Rasulullah SAW, kalau engkau bangkit syahwatnya, itu wajar Bu. Tapi bukan disalurkan kepada mereka, salurkan ke yang halal bagimu. Karena di sana terdapat kenikmatan yang sama, berpahala berkah dan sedekah Bu. Jadi bapak yang kalau sedang naik potensinya, pulang ke rumah. Dan ibu kalau bapak pulang cepet jangan ditanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Harapan suami tuh Bu pulang ke rumah istrinya udah cakep, udah dandan kayak yang di luar ya. Tapi kenyataannya nih, masih pakai pakaian dinas Pak. Apa Bu pakaian dinasnya Bu? Bolong lagi. Ya Allah. Bau bawang, bau ikan asin. Itu suami yang pengen menumpahkan syahwatnya untuk yang halal. Itu pas ngelihat ibu. Ya Allah bini gua gini amat. Mama nggak jadi, saya mau lembur aja. Assalamualaikum. Itu yang menyebabkan akhirnya banyak laki-laki tergoda oleh hal ini. Maka ibu, kalau ada masalah pelakor segala macam, tidak cuma salah pelakor dan laki-lakinya, ibu juga ada andil salah di sana. Nah lo, iya kurang dandan. Kalau mau kondangan doang ya Pak ya. Kalau mau kondangan berapa jam dandannya? Woi, Bu, ini kata teman saya bercanda Ustadz ya. Teman saya bilang gini, istri kita kalau lagi dandan itu, kita suami sempat keliling dunia sekali. Bener-bener ngaku dia. Ya Bu ya. Besok begini Bu, ibu dandan silahkan kalau direstui sama suami. Ya, tapi kalau nggak direstui jangan. Nah, kalau depan suami wajib dandan. Kalau masak sama Bu, sekarang banyak online Bu, kelar. Ya, kalau nyuci, nyetrika, nyapu ada ART. Ada si mbaknya kan. Kalau melayani bapak ya jangan si mbaknya.
harus ibu. Gitu ya Pak ya. Jadi bapak tundukkan pandangan, ghadul basar, ibu memberikan pelayanan yang maksimal. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Hilmi Firdausi. Begitu ya Pak Ogi ya, ditahan. Nah berikutnya kami persilakan nih, setelah tadi pertanyaan dari kaum Adam, kemudian kami persilakan kaum Hawa atau ibu-ibu yang akan dijawab insya Allah oleh Ustazah Muawana. Atas nama Ibu Arfa, betul ya. Silakan boleh berdiri Ibu Arfa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustazah Muawana. Pertanyaan saya adalah bagaimana kita menghindarkan diri dari godaan atau ujian yang subhat dan godaan syahwat di zaman yang makin gila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir mirip-mirip dengan Pak Ogi, tapi ngomong-ngomong Ibu ada pertanyaan yang kedua tadi ya, syahwat tadi ya masih ada ya Pak Mas. Silakan Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya sebenarnya sudah diwakili dengan pertanyaan Bapak, cuman ini yang nanya perempuan. Kalau perempuan kira-kira syahwatnya bagaimana? Ya Ustazah Muawana boleh sambil turun Ustazah. Boleh. Biar lebih dekat dengan jamaah. Alhamdulillah, godaan kita banyak ya Bu ya. Salah satunya apa? Tadi salah satunya apa saya tanya dulu deh ibu-ibu. Kalau bapak-bapak tadi udah terlihat salah satu ujian besarnya tipu dayanya wanita. Dia nggak bilang tuh harta, tahta, nggak bilang. Dia bilang apa? Wanita pokoknya. Nah kalau saya tanya ibu-ibu paling besar kalau ketipu sama dunia karena apa? Syahwat, syahwatnya dengan belanja salah satu syahwat juga. Kenapa? Karena hawa nafsu menggojolak. Apapun yang kita pengen punya, dia punya, kita pengen punya. Nah ini dunia ini tempat tipuan semua. Kita lihat media sosial ibu-ibu teman kita, kalau punya ordeng baru dipoto sama dia. Habis dipoto, alhamdulillah punya ordeng baru harganya 10 juta. Kira-kira ibu-ibu bagaimana? Hatinya bagaimana hatinya? Ya Allah enak banget sih dia punya ordeng 10 juta, kapan? Akhirnya apa? Udah punya syahwat begitu ibu bapak? Pinjam online biar punya ordeng 10. Ama laki diam-diam, dia di belakang punya cicilan. Maka oleh karenanya ingat dunia tipuan semua. Arti tipuan itu apa? Itu memainkan iman kita. Kalau iman kita lagi kurang, iman kita lagi turun, nih salah satu tempat untuk naikin iman kita di majelis ilmu. Syahwatnya lagi besar, mau ini mau, yang itu mau, yang ini mau, yang itu mau. Ingat masuk ke dalam majelis ilmu, insya Allah syahwatnya akan berkurang. Kenapa? Karena dipakai ilmunya. Punya ilmu, ditambah ilmu, dan jangan lupa punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau udah takut sama Allah, punya takwa sama Allah, insya Allah Allah jaga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kalau kita punya bergejolak hati syahwat perempuan agak sedikit dibanding syahwat laki-laki. Tapi kalau saya tanya, kalau syahwat perempuan kebanyakan pengennya belanja. Segala panci lah tutupnya 5 pengen dibeli. Segala kerudungan udah punya ungu, pengen beli lagi. Syahwat apa bukan? Makanya nih dunia banyak banget godaannya Bu Bapak. Hati-hati. Kenapa hati-hati? Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengatakan dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Wabtagi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Allah berikan kita anugerah untuk kita bawa pulang ke dalam akhirat. Apa anugerahnya? Waktu luang, kesehatan, akal. Itu anugerah dari Allah, pakai buat besok kita bawa bekal ke akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi Allah bilang di dalam Al-Quran, jangan lupain bagianmu di kehidupan. Ini kita kalau di kehidupan kan ada masak, ada belanja, ada ngurus anak ya. Ada apa lagi? Ada arisan. Ada apa lagi? Dunia kita jangan dilupain. Bahkan pernah ada seorang sahabat.
Dia bertanya kepada Rasulullah, "Baik Rasulullah, saya punya teman 2. Yang satu modelnya sembahyang mulu di dalam masjid. Di rumah ada istrinya, ada anaknya. Yang satu lagi teman saya lagi apa? Lagi dagang. Tapi dia nggak pernah ninggalin sholat. Dari 2 teman saya mana kira-kira yang baik?" Kata Rasulullah, "No, teman kamu yang di pasar, yang dagang, kemudian kalau lagi waktu sholat datang dia sholat." Kenapa Rasulullah? Dunia dia cari, akhirat dia nggak lupain. Wallahu a'lam bisa. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustazah Muawana yang telah memberikan jawaban. Satu lagi kami masih berikan kesempatan kepada para jamaah, Kakak Alifa yang akan dijawab oleh guru kita Ustadz Fikri Haikal. Silakan Kakak Alifa, boleh berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa dari Bekasi Utara. Izin bertanya Ustadz, saya sebagai mahasiswa sering merasa tertinggal ketika teman-teman saya memamerkan pencapaian gaya hidupnya atau kemewahannya. Cara agar hati saya tetap tenang, tidak iri dengan pencitraan dunia maya itu gimana ya Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Saudara-saudara, pertanyaan ini juga mewakili pertanyaan kita semua. Bagaimana cara kita menyikapi kalau ada orang posting menyampaikan kesuksesan apa yang dia raih dalam kehidupan dunia. Pertama Alia, saya titip pesan, hiduplah apa adanya. Bukan hidup itu ada apanya. Apa adanya, kesederhanaan. Ini mewakili sikap rendah hati. Dulu abah saya Allah yarham Kiai Haji Zainuddin MZ. Abah saya tuh. Abah saya. Saudara kenal sama Kiai Zainuddin MZ? Kenalan di mana? Kenal. Sok kenal. Kata abah saya gini, Fikri, kamu harus ngerti, apa yang kamu inginkan enggak selalu kamu dapatkan. Apa yang kamu miliki enggak selalu bersama dengan kamu. Itu Ustazah Muawana tuh tadi menyampaikan, hidup ini enggak selamanya monoton. Satu saat kita di atas, lain hari kita di bawah. Hari ini kita di bawah, satu saat kita ke atas. Persoalannya, kalau hidup mencari apa adanya, nggak bakalan selesai hidup nih. Tiap bulan handphone keluar yang baru. Bener apa enggak? Tiap minggu model pakaian ganti mulu. Setahun bisa 3 kali kendaraan itu ganti model. Betul apa enggak? Quran sudah ngasih tuntunan, kullu ya'mal ala sakilah. Kita ini harus sesuai dengan kondisi dan keadaan kita. Kalau emang kita cangkir, ya airnya secangkir aja. Nah, ini penting nih. Kalau kita emang mangkok, ya airnya semangkok aja. Hidup belangsak. Belangsak, tahu belangsak? Rumah doyong, pinggir kali, nemu duit 3 miliar. Saya yakin seneng belum tentu, pingsan udah pasti tuh orang tuh. Bener apa enggak? Cangkir, ya kak kudu tahu diri, airnya secangkir aja. Kullu ya'mal ala sakilah. Hidup nih apa adanya, bukan ada apanya. Kalau ada apanya enggak selesai-selesai. Ngikutin kebutuhan, memenuhi kebutuhan, atau ngikutin gaya kehidupan. Itu saja tuh. Kalau memenuhi kebutuhan, nah ibu tadi tuh belanja yang penting-penting aja. Udah punya panci pengen beli tutup 4. Enggak, yang boten-boten aja. Sesuai dengan kebutuhan. Sebab kalau casing, maaf ya, casing
Kalau bungkusan yang dikejar, bukan esensi, bukan substansi, hidup nggak bakalan ada puasnya. Akibatnya korupsi. Nah itu tuh. Kenapa? Karena gaya hidupnya lebih besar daripada kebutuhan hidupnya. Wong cangkir, minta air seember, luber. Betul apa enggak? Sesuai aja, apa adanya, bukan ada apanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Fikri Haikal atas jawabannya. Nah berikutnya di segmen berikut pemirsa, kami ada segmen ulama menjawab di mana kami akan membacakan satu persatu sejumlah pertanyaan sudah masuk lewat Instagram kami @damai_indonesiaku_tv1 yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dan kita masuk dalam segmen ulama menjawab. Saya akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram @damai_indonesiaku_tv1. Yang pertama atas nama Fatma. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, kadang dalam keluarga atau pergaulan ada dorongan untuk ikut pamer agar dianggap sukses. Nah, bagaimana Islam membimbing saya agar tetap rendah hati, tidak terjebak gengsi, tapi juga tidak minder? Ustadz Hilmi Firdausi terlebih dahulu, silakan. Ya, kembali ke media sosial, ke saya semua nanyanya ya, Masya Allah. Baik, yang pertama Mbak Fatma, jangan terjebak sama yang namanya pamer. Kata Rasulullah SAW, sungguh yang paling aku takuti dari umatku itu syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Ria. Hati-hati dengan pamer. Ini pertanyaannya jawab singkat ya Ustaz ya. Ya, yang pertama tadi, jangan terjebak oleh pamer karena itu ria dan Rasul paling takut akan syirik kecil. Yang kedua, ya, jangan gampang minder, ya. Karena kata Allah Subhanahu Wa Taala, Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kita itu bukan yang paling sukses bisnisnya, paling tinggi gelar akademiknya, atau paling kaya hartanya, paling ngetop, paling viral, paling bukan. Tapi yang paling mulia di antara kita. Maka sekali lagi jangan insecure, ya, atau kurangi insecure, banyakin bersyukur. Wallahu a'lam bishawab. Cakep nih buat status ya. Baik, berikutnya atas nama JJ yang akan dijawab oleh Ustadz Fikri. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana menyeimbangkan antara mencari rezeki duniawi tapi tetap fokus pada bekal akhirat? Silakan Ustadz. Itulah esensi ajaran Islam, menjaga keseimbangan. Periksalah ajaran Islam, nggak ada yang jomplang, yang satu lebih tinggi dari yang lain. Enggak, semua aspek kehidupan seimbang. Itu yang kita tahu dan kita kenal dengan hablum minallah, hablum minan nas. Ayatnya tadi sudah dibacakan oleh ustazah kita, Muawana. Negeri tujuan kita adalah akhirat orang-orang beriman. Wala tansibaka minad dunya wala tansibaka minad wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan kau lupakan bagianmu di alam dunia. Nih, kita nih Allah ciptakan dunia dan kita ada bagiannya di dunia. Ambil yang dibolehin sama agama, bawa yang dianjurkan oleh syariat. Karena hampir semua ibadah itu pulangnya adalah awalnya dari dunia. Misal orang Islam harus jadi orang kaya. Ibadah haji pakai duit apa enggak? Pakai duit. Enggak usah ibadah haji dah. Zakat aja tuh, zakat pakai duit apa enggak? Pakai. Sedekah itu pakai duit. Nafkah keluarga itu pakai duit. Negeri akhirat memang tujuan utama kita, tapi jangan lupakan bagian kita di alam dunia. Artinya kreasi, inovasi, ilmu harus ditambah, keterampilan harus diasah, cari rezeki dengan cara yang halal, lalu perbanyaklah ibadah sebagai media untuk meraih kehidupan utama di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih jawabannya. Berikutnya kami persilakan Ustazah Muawan akan menjawab atas nama Faira. Assalamualaikum, saya izin bertanya Ustadz, banyak anak muda sekarang rela menghalalkan segala cara demi gaya hidup mewah. Misalnya berhutang hanya untuk beli barang branded. Bagaimana cara saya menahan diri dari godaan duniawi ini, sementara lingkungan sekitar sering mengukur nilai seseorang dari harta dan penampilan? Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada saudari Faira yang telah memberikan pertanyaannya. Ini bagaimana buat kita solusinya. Ibu, Bapak, jamaah sekalian, tadi sebenarnya sudah disinggung oleh guru kita bahwasannya kalau kita ikutin dunia nggak ada habisnya. Udah beli baju model ini, keluar lagi besok model ini. Udah beli yang ini, keluar lagi yang begini. Maka dunia yang kita jejaki hari ini jangan pernah bersedih. Kita nggak punya barang-barang sesuai dengan barang-barang yang teman kita punya, kita jangan pernah sedih. Kenapa? Kalau aja ada kesedihan kita tentang dunia, maka kata Utsman bin Affan, zulmatun fil qalbi. Orang kalau menyedihkan dunia itu bisa bikin hati jadi apa? Zulmah, gelap. Akhirnya kalau hati udah gelap, mau minjem di sono, mau minjem ke sini, mau ngutang mau ini mau ini Kenapa? Karena dia menangisi dunia. Sesungguhnya kita jangan pernah mencari kemuliaan melalui orang lain. Orang hanya lihat kita penampilan, kita punya tas cakep, dibilang orang, kita punya mobil bagus, dikira orang. Siapa tahu mobil cakep itu dia minjem. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat potongan yang begitu, tapi yang Allah lihat apa? Satu, dilihat amal, yang kedua melihat dengan ketakwaan. Oleh karenanya kalau teman-teman kita punya sesuatu yang branded, jangan pernah insecure, jangan pernah iri, bagiannya punya masing-masing. Kita punya rezeki udah ditaker, tahu ditaker? Ada takerannya, yang satu 5 liter, yang satu 3 liter. Kalau udah ditaker 3 liter, udah cukup 3 liter. Jangan minta yang 5. Kalau minta 5 liter, nah zulmatun fil qalbi. Hati dia jadi gelap. Sehingga kalau hati udah gelap, menghalalkan berbagai cara. Makanya Rasulullah bilang akan datang satu zaman di mana nanti umatku menghalalkan segala cara. Bahkan yang sesuatu yang halal bisa dia dapetin dengan cara yang haram, ya. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki yang halal, yang barokah, yang manfaat. Wallahu a'lam. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Mudah-mudahan semakin meningkatkan keimanan kita, khususnya untuk semakin menahan diri kita hingga terhindarnya godaan dari segala nafsu duniawi. Nah, pemirsa, di segmen berikut kita akan berdoa sekaligus bermuhasabah bersama-sama yang insya Allah nanti akan dipimpin oleh guru kita Ustadz Hilmi Firdausi. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirin. Angkul sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa ilahana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa pasangan hidup kami ya Allah. Ampunilah dosa anak keturunan kami ya Allah. Ampunilah dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunilah dosa para pemimpin kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami yang sedang hadir di Masjid Al-Muhajirin ini ya Allah. Ampuni dosa bangsa ini ya Allah. Jangan biarkan bangsa ini dalam kehancuran ya Allah. Jangan biarkan kami mendapat pemimpin yang zalim ya Allah. Ya Allah, turunkan kepada kami pemimpin yang adil ya Allah. Allahumma la tusallit alaina bidunubina man la yakhufuka wa la yarhamuna. Ya Allah, jangan karena dosa-dosa kami ya Allah, Engkau turunkan pemimpin yang tidak takut kepada Engkau ya Allah, dan tidak sayang kepada kami ya Allah. Ya Allah, berkahilah bangsa ini ya Allah. Jangan Kau cerai-beraikan bangsa ini ya Allah. Jadikan bangsa kami ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bangsa yang sejahtera ya Allah. Bangsa yang memberikan keberkahan untuk kami rakyatnya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa ya Allah. Karena pemimpin adalah cerminan rakyatnya ya Allah. Jadikan kami rakyat Indonesia mampu memperbaiki diri ya Allah, sehingga kami
Alhamdulillah, kita tidak terasa sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku dan sesaat lagi Anda bisa menyaksikan program Sah Selalu Ada Hikmah dengan narasumber kami yaitu Ibu Desi Purwatuning. Beliau adalah seorang ibu yang mendirikan sekolah gratis di kolong jembatan, tepatnya di Cilincing. Bagaimana cerita selengkapnya, bagaimana tantangannya, nanti Anda bisa simak dalam program Sah Selalu Ada Hikmah. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, serta didukung oleh Luwak White Coffee, mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki yang halal, yang barokah, yang luas untuk bekal beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami anak-anak yang saleh dan salehah, yang mampu membawa kami kedua orang tuanya ke dalam jannah-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kumpulkan kami dengan keluarga kami, orang-orang yang kami cintai di surga-Mu ya Allah, bersama Rasulullah, bersama orang-orang yang saleh ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan kami orang-orang yang kufur nikmat ya Allah. Bangsa kami ini bangsa besar ya Allah. Bangsa ini bangsa yang besar ya Allah. Jangan Kau jadikan kami orang-orang yang kufur terhadap apa yang telah diperjuangkan pahlawan-pahlawan negeri ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wala